Alhamdulillah, Bapak, Ibu, rekan sejawat, dan juga saudara-saudara seperjuangan yang insya Allah hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Direktur adalah momentum yang luar biasa, sangat berbahagia kita setelah 2 tahun dikenalkan oleh sahabat-sahabat kita, mitra kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita yang tentu menorehkan luka yang cukup mendalam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Ini kan momentum yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara filsafat, itu ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Perjalanan hidup itu ada timeline-nya, garis waktunya. Tetapi ada di dalamnya titik-titik di mana ada sebuah kebahagiaan yang tidak akan tergantikan karena kita hanya bisa mengenangnya lalu merindukan. Sama seperti ketika kita akad nikah. Ketika kita dipertemukan di dalam sebuah perjanjian suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mitsaqon ghaliza. Di situ kan yang namanya 2 jiwa manusia dipertemukan dan dikumpulkan dalam cinta. Hari ini kurang lebih seperti itu. Banyak jiwa-jiwa yang telah melalui sebuah proses pematangan, sebuah proses pelatihan riyadhah. Bagaimana resistensi kita diuji, resiliensi kita diuji, bagaimana ketangguhan mental kita, kesabaran, keikhlasan, kesyukuran kita. Kalau mau dikatakan kita punya alasan untuk berkeluh kesah dalam 2 tahun ini, kita cukup punya banyak sekali alasan. Hidup kita jungkir balik, Pak, 180 derajat. Tatanan yang biasa kita jalani di dalam keseharian berubah total. Kita menjaga jarak, social distancing. Kita ini makhluk sosial, Pak. Paling senang itu bertemu, ya, bahkan kalau keluarga dekat mungkin ya, dengan anak, yang namanya sekarang anak dan orang tua kalau anaknya profesi kesehatan. Nggak bisa, Pak, kita buka baju dulu, ganti, tinggalkan alas kaki, mandi, gunakan desinfektan, barang-barang personal dimasukkan UV untuk disterilisasi. Nggak mudah. Prokes yang dulu digunakan di ICU dan ruangan-ruangan yang membutuhkan tingkat sterilitas tinggi seperti OK atau instalasi bedah sentral, sekarang di rumah kita pakai. Ini bukan hal yang mudah untuk orang berubah. Pasar berubah, angkutan massal berubah. Kita naik angkot deg-degan, Pak, naik ojek nggak tahu yang namanya drivernya seperti apa, nggak pasti, kan begitu ya. Allah menguji kita dengan uncertainty level tinggi. Kenapa? Karena yang pasti itu hanyalah Allah saja. Kalau kita mengandalkan manusia, kapasitasnya ternyata terbatas. Kompetensi kita kemarin jungkir balik, Pak. Kita nggak tahu virusnya apa. Di awal pandemi tiba-tiba saya mendapat tugas untuk menjadi salah satu bagian Satgas Nasional, tugasnya riset tentang apa dan bagaimana cara kita mengendalikan viral secara biomedical. Kita mencoba melihat cara diagnostik yang lebih cepat dari PCR. Dulu kita punya, Pak, yang namanya PCR, tetapi itu modular, tetapi itu sudah paket untuk TB. Kita nggak punya yang namanya spesifik untuk bisa memeriksa SARS-CoV-2. Kita harus bikin primer, kita harus bikin RT-PCR kit yang kemudian harus disebarkan secara nasional. Bingung, Pak. Reagennya datang dari luar. Kita belum bisa secara hulu hilir. Ini ujian. Maka Allah mengkaruniakan kita ujian sebagaimana setiap nabi dan aulia diuji dengan caranya masing-masing. Nabi Lut dengan yang namanya kecaosan sosial, di mana etika dan moral pada saat itu sudah berada pada titik nadir, di mana hedonisme menjadi panglima. Orang itu kalau lihat di otaknya ada yang namanya reward center, ada yang namanya pleasure oriented, di mana ketika kita melihat kompas kehidupan kita berdasarkan referensi kenikmatan yang sudah pernah kita rasakan, insya Allah kita itu pasti akan mengejar yang namanya kesenangan. Gak ada orang mau sengsara. Dalam teori biologinya ini disebut oleh Milon polarisasi. Orang itu kutubnya cuma 2, yang satu mengejar kenikmatan dan kenyamanan, yang satunya lagi menghindari kesengsaraan. Manusia itu
Inilah manusia yang kemudian kita bawa sebagai bagian dari entitas yang terintegrasi di dalam diri kita. Sehingga perjanjian awalnya saja kita sudah ditanya, Anda itu mau hidup, kemudian mau mati, mau dihisab, mau masuk surga atau neraka. Pertanyaan paling fundamentalnya, tahu nggak Tuhannya siapa, kan gitu. Alastu birabbikum. Kalau Anda nggak tahu, kemudian kita mau menuju kemana, objeknya apa, terminal akhirnya di mana, fasenya seperti apa, lalu kita ini berjalan tanpa navigasi, nggak ada Gmap-nya. Kalau kita lihat kemarin, manusia barangkali boleh frustasi. Orang datang langsung pneumonia, gagal nafas, saturasinya anjlok, kasih antivirus apapun nggak bekerja, bingung. Meriksanya pakai apa? Rapid testnya nggak efektif. Yang diperiksa antibody, akurasinya rendah. Baru hari ketiga sampai ketujuh keluar. Itu pun yang fast respon gitu kan. Yang IgM, IgG-nya belum. Lo pakai apa nih sekarang? Coba kita lihat cari antigen. Aduh, sekarang susah. Antigen harus di-swab. Orang cari dari saliva dan seterusnya. Hari ini kita punya RT-Line. Hari ini kita punya yang namanya mikro SPR. Hari ini kita punya yang namanya menggunakan polimer subkonduktif. Semuanya itu terjadi karena pandemi ternyata mendorong inovasi. Rumah sakit tiba-tiba punya protokol yang kemudian bisa mengefisienkan bagaimana tata kelola sumber daya. Bagaimana menjaga agar sumber daya kita ini terpelihara. Bagaimana kita saling melindungi. Bagaimana kita bisa memberikan layanan optimal dan prima, tetapi keselamatan tidak hanya patient safety, tetapi juga tenaga medisnya bisa menjadi prioritas utama. Maka manusia melalui fase-fase ujiannya dengan satu catatan, tingkat resiliensi bisa meningkat, kemembalan terhadap masalah itu akan teruji. Kita akan menjadi karet yang fleksibel, yang adaptif, dan juga kemudian bisa memvektorkan yang namanya energi negatif menjadi sebuah konstruksi bangunan dari sebuah perubahan yang kemudian menjadi dasar peradaban yang berkesinambungan menuju kemajuan dan kemuliaan. Ini namanya vectoring, yang namanya kekuatan dekonstruktif atau destruksi dirubah menjadi konstruktif. Ini tugas manusia, tugas kita bersama di Alisa. Mengapa? Firman Allahnya jelas, manusia itu diminta menjadi khalifah. Misinya khalifah apa? Misinya Dr. Dewi, misinya Bu Direktur apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita yang hadir di sini semua beserta keluarga dan pasangannya punya satu tugas utama dan mulia sebagai manusia. Apa itu? Menghadirkan rahmat, mengenerate ataupun menghasilkan rahmat bagi siapa? Semesta sekalian alam. Bukan hanya bagi kita pribadi, bukan. Tidak hanya untuk keluarga, bukan. Semesta sekalian alam. Bahasa Inggrisnya apa? Universe. Kalau sekarang yang sedang ramai di bioskop-bioskop, Doctor Strange, Multiverse of Madness, yang gitu ya. Alam yang terbagi-bagi, di mana setiap alam itu ada diri kita, kembaran kita yang punya nasib berbeda-beda. Tapi sekarang kita berbicara di alam kita saja. Apa kontribusi kita? Karena menurut Rasul, indikator kesuksesan seseorang, hari ini kan topik utama kita, saya dapat dari Bu Direktur, bagaimana dengan memperbaiki kekuatan silaturahim, membangun kekuatan silaturahim, kita bisa kemudian mengembangkan pola kerjasama. Karena manusia itu kooperasi, sifatnya substitutif, yang kurang kita bantu, komplementatif, yang nggak bisa kita perkaya, augmentatif, yang fungsinya sudah mendekati sempurna kita sempurnakan. Substitutif, komplementatif, augmentatif ini adalah sifat khalifah, bukan saling menghancurkan, bukan saling meniadakan karya orang, bukan saling menjegal ataupun mendekonstruksi apa yang sudah dikonstruksi. Kalau bisa rekonstruksi menuju kebaikan. Ini yang terjadi. Maka tugas kita apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. KPI-nya apa? Key performance indikatornya apa? Rasul itu ngasih petunjuk yang sangat aksional, bisa kita lakukan.
Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang mulia, orang yang baik itu adalah orang yang bisa memberi manfaat. Jadi kalau tukang gibah memberi manfaat nggak? Memberi. Karena apa? Menjadi sumber hoaks. Tapi manfaatnya arahnya kemana kan gitu ya? Menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kemudian menjadi sumbu ataupun kayu bakar sebagaimana yang digantungkan di leher orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Kalau kita percaya gibah, pada giliran berikutnya menjadi fitnah. Dan fitnah itu kadang-kadang bisa menimbulkan suatu kemudaratan yang tidak hanya berhenti pada persoalan selesai dengan maaf-maafan. Bisa masuk perkara jinayah. Secara fikihnya apa? Orang bisa mati karena fitnah. Kalau kita mempelajari psikoneuroimunologi misalkan, orang yang stres karena digibahin, orang yang stres karena difitnah, imunitasnya anjlok. Dia kena penyakit degeneratif metabolik, dia kena yang namanya hal-hal infeksi yang sebetulnya bisa ditangani dengan imunitas yang baik. Akhirnya dia terpuruk secara fisik dan pada akhirnya barangkali dia wafat. Karena apa? Social punishment. Hukuman sosial. Hari ini Teteh Akang, sahabat-sahabat, rekan sejawat, manajemen, Bu Direktur, di Cina, di era PM sekarang, ya, itu sudah melakukan sebuah upaya rekayasa sosial. Ada suatu sistem yang merekayasa sosial sistemnya, di mana ketika orang melakukan kebaikan publik, dia akan mendapat reward berupa kemudahan-kemudahan dalam soal pajak, dalam soal mendapatkan akses pendidikan, dalam soal mendapatkan akses pekerjaan. Jadi orang ngambilin sampah yang dibuang orang lain, itu bisa kena potongan pajak. Orang membantu nenek-nenek yang akan menyeberang jalan di depan alisan, dapat pembebasan PBB, kira-kira begitu. Sehingga nini-nini di depan alisan marah-marah. Kenapa? Gak mau nyebrang, diseberang-seberangin sama orang. Nah, aku mah, gaduh bareng di dia kan gitunya. Disuruh nyebrang ke parkiran, dibalikin lagi. Kenapa? Karena dapat ganjaran bebas PBB, tahu dia, gitu kan? Itu sudah ada, namanya social system yang mengedepankan fungsi reward and punishment dalam bahasa psikologinya. Ini seperti yang diajarkan oleh teori-teori perilaku, Skinner dan lain-lain gitu. Nah, apakah Islam tidak punya solusi terhadap hal itu? Ada. Makanya tadi ukurannya adalah memberikan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk itu tentu kita harus mempelajari potensi yang kita miliki. Kalau kita nggak tahu potensi, maka tidak akan pernah bisa mengubahnya menjadi kompetensi. Lalu kalau potensi terhenti dan tidak menjadi kompetensi, kita tidak punya kapasitas dan tidak memiliki kapabilitas. Artinya apa? Kita tidak bisa menjadi bagian yang mensubstitusi, mengkomplementasi, ataupun mengaugmentasi utilitas tertentu. Fungsi kita nggak ada. Pak, bukankah Allah telah menyampaikan bahwa manusia dilahirkan itu dengan kesempurnaan? Wah, ini kebanggaan kita kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul, tidak ada yang salah. Kesempurnaan secara proporsional, organogenesisnya matang, fungsi-fungsi fisiologinya berjalan, fungsi motoriknya bagus, kognitifnya bagus, afeksinya juga baik, bersifat al-bayan yang bisa mengartikulasikan kasih sayang menjadi rahmah secara verbal yang pada gilirannya akan memberikan dampak global. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan. Berkata-kata. Dapat rahmah berupa kemampuan mengekstrak tanda. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkaru. Mekanisme yang dipergunakannya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Bagaimana kita membaca, bagaimana kita mengurai simptom, bagaimana kemudian kita mengelola fenomena?
Pada akhirnya kita melahirkan hipotesa. Pada akhirnya kita melahirkan metodologi berpikir secara sistematika. Lalu pada akhirnya kita melihat hubungan sebab dan akibat, korelasi, kausatif, kita melihat asosiasi. Lalu kita melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa kita optimasi, kita perbaiki, bahkan kita menciptakan nilai-nilai baru agar kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini yang terjadi. Maka setiap kita tentu punya tugas itu di bidang masing-masing, di tempat masing-masing. Silaturahim ini salah satunya. Mengapa? Kalau kita lihat di dunia ini semua dibangun modelnya dengan interaksi. Saya ingin kita belajar sedikit. Pandemi itu memberi apa sih Pak Tauhid? Memberi kesedihan, memberi kekecewaan, memberi kemarahan, memberi keputusasaan. Betul. Di sisi lain apa yang kita bisa pelajari dari itu? Kita jadi lebih dekat dengan Allah. Kita dulu hanya bilang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pada saat kita sudah berada di dalam suatu kondisi di mana nasib kita tidak bisa lagi dibantu oleh manusia, mana yang bisa kita pegang? Mana yang bisa kita mintai tolong? Siapa yang kemudian ada untuk kita kemudian bersandar, melabuhkan segenap kelelahan, melarutkan segenap kegalauan, menghilangkan seluruh gumpalan-gumpalan kecemasan yang berubah wujud menjadi kecemasan kronis, lalu kemudian menyisakan penyesalan dan lupa mensyukuri bahwa setiap detik kehidupan punya makna yang semestinya dapat menjadi modal bagi kita untuk menjadi bagian dari solusi. Ini Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita terlalu banyak mengkelompokkan di dalam limbik kita, di dalam amigdala kita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kemarahan. Allah tidak menolong kita. Kita disiksa sedemikian rupa, ekonomi porak-poranda, rumah tangga berantakan. Kenapa? Bayangin Pak Bu, orang diisolasi di rumah, lockdown, PPKM, ekonomi tidak berjalan. Di rumah besok belum tentu ada yang bisa dimakan, ketemunya orang yang sama, tuntutannya sama, Pak saya. Orang rekumahaya, jatuhin orang oke di PHK kan gitu ya. Makanya kalau kita lihat data di Kemenak banyak sekali angka-angka perpisahan. Ini ekses yang kita tidak harapkan, tetapi ini terjadi. Maka dari itu kita di Al-Ihsan semestinya membangun sebuah konstruksi bahwa perkara rumah tangga ini bisa saja loh terekstrapolasi ke dimensi yang lebih luas, termasuk di dalam profesionalitas dan ruang lingkup pekerjaan. Ini ekosistem kita. Kekecewaan yang terakumulasi, kemarahan, kejenuhan, kelelahan, apabila tidak ada mekanisme katarsisnya, ini memporak-porandakan resiliensi kita sebagai sebuah tim, sebagai sebuah kelompok koloni yang seharusnya punya kemampuan adaptasi. Sebagaimana koloni semut itu ya saat ini digunakan oleh artificial intelligence cara berpikir semut. Semut itu kalau menemukan yang namanya makanan dari jaraknya, dia mengatakan ini jarak terdekat. Setelah mencari ngider kemana-mana dapat satu gula yang dekat sekali. Maka semut yang dengan riang gembira pulang ini akan mengeluarkan feromon dari perutnya untuk memberitahu teman-temannya, dekat sini ada makanan yang cukup untuk kita semua. Saya tidak serakah, saya tidak ingin ngambil semua. Saya sudah berikan petanya di Gmap-nya, shortcut jalan terdekat, supaya teman-teman dan saudara-saudara semut lainnya bisa ikut menikmati. Ini beda dengan manusia. Manusia menemukan sumber daya, memberikan keuntungan, memberikan profit dan benefit secara ekonomi, disembunyikan. Semut tidak. Dia kasih jalannya. Nanti kamu nggak kebagian. Insya Allah kalau saya berbagi dengan yang lain akan berbagi dengan saya. Saudaraku. Ini disebut edge intelligence, dipakai di artificial intelligence. Jadi bagaimana kita membuat algoritma supaya sebuah solusi bisa kemudian menggunakan segenap sumber daya, cari jalan tercepat dan terdekat. Apabila ada formula yang sudah bisa memberikan hasil paling optimal, itu bisa direplikasi dan digunakan oleh siapa saja. Ini contoh open management yang kemudian membuat orang berpikir setiap kita bisa berinovasi, tetapi tentu sesuai dengan aturan.
Ini keindahan kita belajar. Kita belajar dari pandemi virus itu. Ya Allah Pak, saya takut dengan SARS-CoV-2, tapi sekaligus kagum. Ibarat wirausaha ya Pak, Bu. Virus itu kan datang cuma bawa proposal. Wirausahawan muda, entrepreneur. Proposalnya berupa RNA, asam nukleat. Dia datang, apakah yang dia gunakan? Kemampuan melobi dan berkomunikasi. Ada reseptor AC2. Kenal gininya dengan saya, alhamdulillah. Saya salaman gitu kan. Terus kemudian ada protein intramembran dari keluarga serin, TMPRSS2. Bisa bantu saya masuk? Bisa. Dia masuk, apa yang dia lakukan? Mapnya dibuka, saya mah nggak usah masuk lah. Mapnya ditinggal di luar. Ini saya nitip saja isi proposal inti saya, yaitu perlu modal bisnis. Saya lagi bikin startup. Startupnya apa? Startupnya adalah menghasilkan startup baru yang jumlahnya banyak, namanya Virion. Company, making company. Mana proposalnya? Ini ada RNA. Masuklah ke dalam RNA-nya. Memanfaatkan apa? Reverse transkriptase, memanfaatkan enzim yang terlibat di dalam penggandaan RNA untuk kemudian diselipkan, diinsersikan ke dalam DNA, dan akhirnya diekspresikan melalui proses transkripsi balik tersebut virus-virus baru yang jumlahnya jutaan. Sehingga apa? Si sel ini kehilangan sumber daya dan kemudian dia mengalami kematian. Sementara perusahaan yang berhasil mengambil alihnya punya begitu banyak anak usaha yang tersebar kemana-mana. Ini kan harus dikagumi. Dengan potensi yang sedikit dan apa adanya, kemampuan mensyukuri segenap potensinya, meningkatkan value dari setiap elemennya. Kalau dilihat gamenya pendek, virus itu cuman punya spike, tonjolannya buat nempel, punya open reading frame, ORF gitu ya, satu, envelope, kan gitu ya. RDRP, RNA dependent RNA polymerase. Lalu kemudian ketika masuk, dia manfaatkan itu semua. Kemampuan transkriptasi balik, kemampuan menyandi asam nukleat yang kemudian menghasilkan virion dalam bentuk lengkap, kemampuan kemudian untuk memprovokasi dan mempromosikan serta mempublikasikan dirinya sehingga teraktualisasi sebagaimana menurut Abraham Maslow bertahan hidup lewat makan paling bawah. Tetapi mempertahankan hidup dengan menyatakan keberadaan alias eksistensi adalah puncak aktualisasi. Eksistensi Pak. Aktualisasi manusia mau dikenal sebagai apa? Rasul dikenal sebagai pribadi atau figur yang karakternya al-amin. Value-nya kejujuran. Makanya ketika menyampaikan banyak hal yang barangkali bertentangan dengan logika lokal saat itu, orang percaya. Coba kita yang ngomong bahwa kita ini ada kekeliruan di dalam konsep beragama, bahwa Tuhan-Tuhan yang ada di Ka'bah saat ini, Lata, Uzza, dan lain-lain itu salah. Saya sudah dapat wahyu bahwa ada Tuhan yang layak kita sembah. Kalau kita yang ngomong, ada trustnya nggak? Tidak ada. Tapi karena semua orang tahu Rasul ini jujur, punya integritas, maka inilah yang menjadi kata kunci. Ini saya sampai jam berapa ya? Saya lihat jam dulu. Oh masih ada ya Bu ya? Masih boleh ya Bu ya? Iya, saya takutnya nanti sudah sampai azan zuhur. Saya kalau sudah berbicara kadang lupa ngerem nih, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita lah sesungguhnya belajar dari segenap peristiwa. Jadi tidak hanya sekedar kita sesali, kita marah, kita kecewa tadi. Karena kita apabila terjebak di dalam kekecewaan, di dalam kemarahan, di dalam kekesalan dan penyesalan, kena kita di Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Padahal baik itu individu, baik itu elemen, baik itu fenomena, baik itu peristiwa, nggak pernah ada yang sia-sia, nggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina azabannar. Nggak pernah ada yang Allah ciptakan dan diizinkan terjadi kemudian tidak punya makna, tidak punya maksud. Itu kalau kita mengatakan itu sia-sia, kita buta hati.
Butanya kenapa? Karena alur logika kita sudah kebablasan. Mengapa? Seolah-olah kita sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dimaksudkan, lalu menyimpulkan dalam sebuah konklusi, ini adalah kesia-siaan. Wah, itu kacau. Karena kita punya batasan, kita manusia punya limit, Pak. Sepinter-pinternya orang kalah sama kepinteran akumulatif. Hari ini dengan yang namanya artificial general intelligence, itu yang namanya superkomputer diproduksi oleh Nvidia lewat program project namanya OpenAI, itu sudah bikin yang namanya GPU atau Graphic Processing Unit, yang bisa mengolah berbagai data serta citra, lalu menyimpulkannya sebagai sebuah persepsi dan menyampaikannya sebagai manusia yang super pintar. Bayangin, kita masukkan beberapa kata kunci, lalu tiba-tiba sudah jadi satu paper yang bisa diterima di jurnal ilmiah ternama tanpa reviewernya tahu bahwa yang buat itu mesin. Karena kita punya keterbatasan vocabulary, banyak nggak tahu bahasa, tidak tahu cara menulis secara bermetodologi, kita tidak tahu yang namanya informasi yang belum pernah kita baca. Sementara kalau yang namanya engine dengan kemampuan searching yang terkoneksi dengan jaringan virtual, dia akan nyedot dari mana-mana. Makanya head to head diagnostik dengan AI itu akurasinya kadang-kadang lebih unggul AI. Foto pneumonia gitu ya, kasih AI. Saya berterima kasih pada Dr. Dewi mendapat beberapa sampel dari Al Islam, diuji dengan AI, diuji dengan SPP, dengan spesialis paru sebagai konsulen ahli. Berapa bisa akurasi? Ternyata banyak sekali yang cocok. Artinya apa? Kapasitas dan kemampuan serta kompetensi yang dikembangkan oleh manusia sampai pada tahapan pakar bisa didekati oleh sistem yang belajar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Ini yang disebut dengan machine learning. Ini yang disebut dengan deep learning. Dan manusia akan menciptakan itu. Gitu ya. Terus kita sudah sampai nanobot dimasukkan ke dalam tubuh, suruh cari persoalan yang ada di tingkat sel apa, reparasi. Kita pakai magnetic slime sekarang, digerakkan dengan kekuatan magnet gitu ya. Jadi kalau dulu kita endoskopi sudah hebat gitu ya, RCP sudah suatu hal yang sangat breakthrough. Sekarang kita mengirim sebuah partikel cerdas gitu untuk menyelesaikan persoalan. Apakah hal ini adalah hal-hal yang ada di luar nalar kita? Tidak, karena itu dihasilkan oleh nalar yang pada akhirnya akan membantu manusia. Yang membedakannya adalah kadar sadar. Karena kalau kadar pintar bisa sama. Tapi manusia itu kan tidak hanya pintar, tetapi harus sadar. Sadar tentang peran dirinya, sadar tentang proses yang dijalaninya. Kita datangnya dari mana? Min aina, ila aina, fa aina tazabun. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan paling fundamental. Kita datang dari mana sih? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati tanah. Naon saripati tanah itu? CH4, rare earth element, mangan, molybdenum, dan seterusnya. Apakah kita ini terdiri dari sekumpulan sekedar zat kimia yang bersatu lalu kemudian menjadi manusia hanya karena koinsidensi kebetulan? Tidak, ini sekarang sudah mendung. Kalau nanti hujan yang pertama datang, dia jatuh, meluruh karena rindu yang utuh, menyapa tanah yang tandus, yang kering, yang sudah meronta di dalam ranah karena apa? Rindu yang sudah menjadi duka berkepanjangan sehingga nestapa. Ini karena cinta, dan cinta selalu membawa makna. Apakah luruhnya, lirihnya, titik-titik hujan yang kemudian menyentuh tanah tandus secara khusus, gitu kan? Kemudian tidak punya tanda dan makna untuk kita. Inna bizalika layatin liqaumin yatafakkarun. Ketika tanah itu menerima yang namanya gerimis, rintik-rintik dan rina yang pertama, disitulah terjadi deklarasi cinta. Disitulah sebaris sastra yang berbuah prosa
dan menghasilkan puisi dengan kata-kata berbisa dan berbusa-busa, keluar dalam bentuk sebuah drama. Apa itu? Tanah melepaskan petrikor. Apa itu petrikor? Petrikor adalah sekumpulan minyak organik yang dihasilkan dari tumbuhan, namanya geosmin, dan dia dilepaskan oleh bakteri, kelompok bakteri yang namanya Actinomycetes. Actinomycetes ini bekerja untuk mengumpulkan minyak-minyak tumbuhan, merubahnya menjadi partikel nano, menyebarkannya dalam debu tanah yang tandus, lalu menanti hujan untuk mengubahnya menjadi aerosolik, dan akhirnya menyapa kekasihnya melalui jembatan yang namanya nervus olfactorius. Nah gitu. Lalu kita melihat ketika hujan datang, kenapa ya kita jadi drama? Hati kita berbunga-bunga, melihat langit biru seolah senja sehingga tampaknya berwarna jingga. Padahal masih siang, ya kan? Anak senja, ya sebelah sini banyak anak senja. Dengar lagunya 420. Sebelah sini anak senja juga dari segi usia. Lagunya Bimbo. Ada sajadah panjang terentang, gitu ya. Kalau sana tadi ya masih penuh dengan cinta-cinta. Dan melihat dunia seolah berwarna apabila yang dicintai merespon. Kalau tidak merespon, dunia rasanya kelam, tsunami hati senantiasa membadai sehingga menghasilkan delusi. Dan akhirnya kita desersi terhadap nilai yang diyakini. Ini kata Vicky Prasetyo. Nah, jadi apakah turunnya rintik hujan tersebut tidak punya makna? Ada. Kenapa ada petrikor? Kenapa ada geosmin? Kenapa ada Actinomycetes? Karena ada yang merencanakan. Setiap elemen punya peran, punya fungsi, dan menghasilkan sebuah orkestrasi yang ditandai dengan adanya estetika selain utilitas yang menyertai. Allah menciptakan sesuatu itu berfungsi dan cantik, ya kan? Jamilah, jamil, jamilun, jamal, tuh selalu cantik, proporsional, indah tertata, fungsinya terjaga. Di indera memberikan berjuta warna, di minda atau di dalam pikiran menghasilkan berjuta makna. Ya, jadi warna dan makna itu adalah bagian dari cinta. Cintanya gimana? Haba, hubu, mahaba atau mahabbatullah. Itu cintanya Allah. Maka sifat Allah Rahman dan Rahim. Nah, kalau kita tadi berdoa, kita ngaji Qul huwallahu ahad, orang yang sudah berorientasi satu. Siapa itu? Allahu Somad. Di mana segalanya ini kita tahu hanya bersumber dari satu zat yang maha daya, maha perkasa, maha bisa. Tuh. Coba kita lihat di dalam diri kita sendiri. Tadi hujan. Patohin da urang mah manusia teh banyak ngeluhnya, betul? Betul. Bernafas menghasilkan karbon dioksida, apakah kita bisa membuat oksigen generator? Tidak bisa. Make saja, konsumtif. Konsumen abadi. Siapa yang menghasilkan oksigen buat kita? Tatangkalan, hehejoan. Jadi yang hejo tidak hanya sekedar menghasilkan sambal hejo, apalagi ketika hejo berkolaborasi dengan kejo. Nah itu luar biasa. Ya, ini karena sudah mendekati jam 12, Pak. Otak kulinernya mulai bekerja. Coba bayangkan, kita napas keluarnya karbon dioksida. Tatangkalan setiap pagi sama dengan tanah yang merindu hujan. Dia menyimpan rindu dendam kepada siapa? Kepada limpahan cinta dari Sang Maha Kuasa yang akan datang dalam bentuk sepaket kuanta. Isinya adalah foton semata, dualisme partikel dan gelombang yang datang dari pusat termonuklir, di mana hidrogen berubah menjadi helium semata karena menjalankan apa yang telah menjadi sunatullahnya. Mak,
paket kuanta itu cahaya sumuhun leres. Dikirimnya dari mana? 150 juta kilometer jaraknya. Matahari, bintang merah, bintang yang menjadi pusat tata surya. Di dalamnya terjadi reaksi termonuklir. Hidrogen bertemu dengan hidrogen, fusi alias menikah. Punya keturunan namanya helium, tapi lewat fase deuterium dan tritium. Pada saat itu mengemisikan yang namanya elektron. Anak-anaknya yang terlahir dari sebuah pernikahan di peradaban tata surya. Lalu mereka diminta ngumbara. Merantaulah nak, sebagaimana anak-anak Minang yang kemudian setelah akil balik harus melihat dunia. Sebagaimana anak-anak Sunda yang kemudian harus belajar pesantren, mondok di Jawa, mondok di tempat-tempat yang barangkali terpisah dari orang tua, merasakan kobong, merasakan getirnya belajar nahwu sorof, merasakan yang namanya jauh dari orang tua. Pergilah kau, tidak untuk kembali, karena ini adalah bentuk keikhlasan abadi. Lalu mereka jalan menjelajahi dan mengarungi angkasa raya. Sementara di bumi kita yang bernapas menghasilkan karbon dioksida tidak tahu harus berbuat apa. Kita nggak pernah bersyukur bahwa tumbuhan-tumbuhan hijau di sekitar kita setiap paginya membuka mulut yang dengan lirih melantunkan zikir dan tasbih rindu, di mana terbukanya stomata melambangkan harapan akan datangnya cinta. Zilim dan flimnya bekerja sama dengan akar, kalau monokotil itu serabut, kalau dikotil itu tunggang, menyedot air dari tanah, dibawa ke daerah daun, lalu dengan bantuan rantai elektron dari cahaya matahari, berjalanlah mekanisme fotosintesa. Yang dihasilkan apa? C6H12O6 alias glukosa. Dan juga yang terpenting O2, oksigen. Yang kalau saturasinya di kita menurun, itu jadi indikator penurunan angka saturasi, peningkatan angka mortalitas, gitu. Terjadi. Terus kemudian apabila sudah masuk di dalam tubuh kita, oksigen oke, penting. Glukosa buat apa? Pohon-pohon apakah menyimpan glukosa sebagai cadangan bagi dirinya sendiri? Tidak. Ditaruh di buah-buahan, bentuknya monosakarida juga, tapi proses struktur kimianya adalah fruktosa. Jadi mangga, jadi musa indica alias pisang, jadi durio alias duren, kadu, jadi manggis, jadi stroberi. Apakah pohon stroberi memakan buah stroberi? Tidak, mereka membiarkan primata memakannya, mamalia mengudapnya, manusia mengunyahnya. Agar apa? Agar terjadi reproduksi dan regenerasi kapanpun, di mana saja, sehingga nilai kehadiran mereka, eksistensi dan aktualisasi diri mereka bisa terus berkesinambungan, memberi kebermanfaatan, nggak hitung-hitungan. Saya kasih buah saya monyet, bawa yang jauh. Kalau sekarang kan yang ada, yuk ngopi gajah, kan ada ya iklannya di depan situ. Kalau buah mah untuk monyet, ambil, bijinya buang. Manusia datang dengan GMO, genetic modified organism. Gimana ya kalau makan anggur nggak pakai biji kan enak ya? Makan semangka nggak pakai biji kan enak ya? Kita mengaborsi loh yang namanya potensi mereka untuk terus memberi kebermanfaatan. Jolim. Merepresentasikan Muhammad sallallahu alaihi rahmatan lil alamin enggak? Ya tidak sepenuhnya. Karena apa? Egosentrisme kita. Manusia ingin yang terbaik hanya untuk dirinya, generasinya, keluarganya dan lingkungannya yang terkontrol. Ini bagian dari defensive mechanism. Jangan ya, kita jadi khalifah yang sesungguhnya. Kayaknya sekarang waktunya habis. Bener nggak sih? Oh bener ya, setengah 12 ya. Kita sampai jam berapa ya? Ibu MC. Boleh kita akhiri atau kita simpulkan dulu ya? Karena azan sekarang 11 berapa ya Ustaz? 11. Nah, kalau diteruskan ini Anda senang, saya lemas ini.
Iya. Dokter Dewi sudah menyiapkan infus buat saya ini. Dehidrasi. Baik, jadi saya simpulkan saja ya. Saya simpulkan. Berdasarkan topik dulu. Mengapa silaturahim itu penting? Dulu kita sebelum pandemi salaman. Kita makan di tempat yang sama, botram, gitu ya. Sekarang mah boro-boro botram. Berbuka bersama saja kan nggak boleh lepas masker harusnya gitu. Ini bukannya lewat infus. Ya kan? Tahu nggak? Manusia tuh gennya berapa ya? 30.000. Tapi ketika di sequencing, keluarnya seberapa? 3 juta. Di mana 2.870.000? Ternyata dari bakteri komensal, dari flora normal, yang kalau tidak dikendalikan jadi masalah, tapi kalau kekurangan menjadi masalah yang lebih rumit. Artinya apa? Kita sendiri nggak bisa berpisah dengan holobion kita. Holobion itu naon, Pak? Hubungan mesra antara kita dan mikroba yang tak kasat mata. Kita salah makan, karbo saja, tidak ada serat, tidak ada protein minim, lemaknya asam lemak jenuh, terus saja. Ini berarti makannya apa? Berarti kira-kira menu yang seperti digambarkan tadi adalah nasi putih, sangu, dengan lauk asin yang digoreng pakai jalantah. Ini memang nikmat. Terutama kalau hangat-hangat dihidangkan bersama sambal terasi. Cukup gitu. Orang Sunda paling mandiri. Ada asin, ada digoreng sambal jalantah, bahkan kalau peda kadang-kadang pedanya tidak diambil, jalantahnya yang dikucuri. Kasih jeruk sedikit, sangunya hangat. Gitu ya. Kasih sambal terasi, lalu kita makan di kebun. Botram, tujuannya 2. Selain udara segar, juga bisa saling memetik-metik gitu ya. Ada hijauan lah di sekitar kita. Sehat. Tetapi apabila menunya berubah hanya jalantahnya saja, karbonya saja yang tinggi, apa yang terjadi? Oh Pak, terjadi akumulasi trigliserida, akan naik LDL dan seterusnya. Itu teori pertama. Teori kedua, ternyata holobion kita terganggu, mikroba kita itu tidak sangat sensitif terhadap nutrisi yang masuk. Jadi diversitas mikronya berubah. Padahal manusia yang kemudian kekurangan populasi Lactobacillus rhamnosum, kekurangan populasi dari beberapa mikroba atau flora normal. Kalau rhamnosum larinya kemana Pak Tohi? Ke sintesis 5-HT alias sintesis serotonin. Orang teman-teman kita di sini aja SPKJ pakai serotonin reuptake untuk mengobati depresi, kan gitu ya. Sekarang serotoninnya nggak bisa diproduksi karena mikrobanya nggak ada. Tidak ada si lactobacillusnya, tidak ada si subspesies atau galur rhamnosumnya. Akibatnya orang stres. Stresnya karena apa? Salah makan. Maka kalau silaturahim itu salah satunya adalah makannya jadi beragam. Silaturahim dengan alam. Ada tespong, ada makanan super dari Jawa Barat alias lenca. Lencanya dimasak ulu putet, antioksidan tinggi, kandungan proenzimatiknya juga bagus, lalu kemudian seratnya juga ada. Zat aktifnya juga sangat baik untuk regenerasi sel. Jadi silaturahim juga terhadap alam. Semakin kita banyak mendedikasikan waktu untuk berinteraksi dengan alam, termasuk makanan, maka kita akan membangun konstruksi kekuatan dan kemuliaan tidak hanya berdasarkan kapasitas diri pribadi, melainkan secara berjamaah, dibantu oleh seluruh elemen yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita di ekosistem kita ini ada teman-teman radiologi, ada teman-teman administrasi medik, ada teman-teman yang bikin medical record, ada teman-teman yang melayani di depan sebagai security, ada yang bertugas di intensive care di ICU. Kalau ini semua kemudian menjadi sebuah elemen di mana konsep silaturahimnya kita bisa jaga dengan baik, insya Allah terorkestrasi dengan sempurna, lahirlah ketenangan, kedamaian.
dan juga hasil yang terbaik berupa kemuliaan peradaban yang dihasilkan sekelompok manusia yang meniatkan setiap usahanya sebagai bentuk ibadah pada Allah SWT. Kan inna akramakum indallahi atqakum tujuannya mencapai takwa, innama a'malu dunia. Ya kan? Dan manusia serta jin diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Nah, wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Silaturahim itu kita melakukan ibadah. Mengapa? Karena mengenal sesuatu ciptaan Allah berarti adalah cara kita mengenal yang menciptakannya. Ana indazani abdi. Allah itu sampai mengatakan bahwa aku itu sebagaimana persepsi hamba-hambaku tentang aku. Kan gitu. Atau kemudian itu menghasilkan kekuatan bersama. Dan pada akhirnya kekuatan bersama itu akan menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Maka untuk mengakhiri supaya kita selamat dunia akhirat, bersama-sama mari kita tundukkan hati kita pada kesempatan yang berbahagia di bulan Syawal ini hanya kepada Zat yang insya Allah maha membolak-balikan hati kita, maha membenahi perasaan kita, maha membenamkan rasa cinta, maha mengalirkan rasa rindu, maha menguraikan kebuntuan terhadap kejumudan dan kelelahan di dalam menghadapi kehidupan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbahu animasani yaqduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Rabb, Zat yang senantiasa melindungi, menaungi kami dalam cahaya kebenaran, dalam sinar kemuliaan, dalam petunjuk-petunjuk yang membawa kami ke jalan yang lurus. Ampunilah kami, lindungilah kami, berikanlah petunjuk pada kami agar jalan kami adalah jalan-Mu yang lurus. Ihdina syiratal mustaqim. Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah, kasihilah mereka. Berikanlah mereka sentuhan kasih-Mu, kelembutan-Mu sebagaimana mereka telah memelihara dan menyayangi kami semenjak kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami ini makhluk-Mu yang lemah, yang berlumur dengan salah, yang berkelindang dengan dosa, yang terkadang tidak mampu memperbaiki diri, tidak mampu memperbaiki keadaan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Lindungilah kami dari godaan setan, bisikan setan yang menyesatkan, bisikan setan yang mencelakakan, yang senantiasa berbisik ke dalam hati kami, rongga dada kami secara terus-menerus ya Allah. Allazi wasfizu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah tempat kami bekerja, tempat kami berkarya, tempat kami mendermakan kapasitas dan kemampuan kami demi menyelamatkan banyak umat manusia ini adalah tempat beribadah kami kepadamu ya Allah, menjadi masjid kami ya Allah, menjadi tempat di mana kami di dalam keseharian mengumpulkan amal, menjadikan ibadah kami semata hanya kami niatkan padamu ya Allah, lillahi ta'ala. Tidak lain keringat kami, lelah kami, sedih kami, sakit kami. Ketika kami melayani para pasien, ketika kami melayani para keluarga pasien, ketika kami belajar memberikan harapan dan ketergantungan hanya padamu ya Allah. Ini adalah ibadah kami ya Allah. Ini adalah berkah bagi usia kami ya Allah. Ini adalah hal-hal yang akan menyelamatkan kami kelak di hari akhir ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pasangan kami, keturunan kami adalah pasangan dan anak-anak yang memberikan kedamaian, ketenangan, kesejukan, kebermanfaatan. Jadikanlah mereka bagian dari orang-orang yang beriman. Jadikanlah mereka bagian dari generasi pemimpin yang akan menyelamatkan peradaban, kemanusiaan, dan juga nilai keimanan serta ketauhidan.
Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa kami pada kesempatan pagi ini bermunajat kepadamu di bulan Syawalmu yang begitu indah pada hari ini. Izinkan kami memohon keselamatan bagi kami, kebahagiaan bagi kami, kesehatan bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga tegaknya keimanan, lurusnya ketauhidan, kesabaran, keikhlasan dan kesyukuran. Semoga menjadi bagian tidak terpisahkan dari hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Di penghujung saya ingin menyampaikan doa untuk kita bersama. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Insyaallah Ramadan kita kemarin menjadi Ramadan yang terbaik. Amal ibadah di dalamnya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan serta kekurangan sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.